Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini hadir semua? Ada. Oke, bagus ya. Oh itu ya, siapa satu orang itu? Rio ya, Rio. Oke, Rio. Oke, hari ini kita bertemu kembali sama Bapak ya dalam pembelajaran mengenai coding atau KA ya. Karena kita ini berada di zaman era digital, zaman teknologi, di mana kita ini harus bisa menguasai mengenai komputer, mengenai digital ya. Mungkin sehari-hari kalian bisa menguasai HP, main HP ya. Di sini sering ada yang main game? Sering ya. Ada yang suka main game. Kamu tahu cara main game-nya? Tahu. Terus kamu tahu cara membuat game-nya? Tidak tahu. Nah, cara membuat game-nya itu adalah melalui apa? Salah satunya yaitu melalui coding. Ya. Membuat game sederhana itu bermulainya melalui coding dengan kode-kode coding. Tapi kita ini di sini bukan masalah membuat gamenya, tetapi Bapak di sini ingin menjelaskan bahwa yang namanya coding itu tidak hanya bersifat dengan kode-kode, ya. Tetapi di sini kita belajar seperti bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan apa? Dengan cara-cara yang bisa disebut berpikir komputasional. Nah, apa sih asiknya kita belajar coding ini? Bahwa di zaman era digital ini, bahwa di Indonesia khususnya itu sudah masuk di era zaman modern. Ya. Dulu Bapak itu tidak ada yang namanya coding, nggak ada ya. KA itu kecerdasan buatan ini nggak ada ya. Yang adanya dulu itu hanya Google ya, untuk pencarian. WA juga dulu mah tidak ada, tahu ya kalian? Tahu ya. Buat kirim SMS, mungkin SMS kangen ya, mungkin SMS apa mau memberitahukan keadaan kamu ya. Itu tidak ada melalui WA. Yang ada itu zaman Bapak cuma ada SMS. Ya, kalau mau ngirim gambar nih, mau kirim gambar itu harus menggunakan MMS. Itu bayar kalau nggak salah dulu ya. Setiap mau mengirimkan gambar itu bayar. SMS juga dulu bayar. Ya. Kalau sekarang mah enak, yang penting ada internet, bisa kirim video, bisa kirim gambar, bisa kirim kata-kata ya, sangat gampang sekali. Ya. Makanya kalian sekarang hidup di zamannya teknologi canggih, terutama hidup di zaman AI. Tahu ya? Tahu. Ya. Nah itu, makanya kalau kamu belajar coding ini pasti berkaitan dengan digital. Ya. Apalagi salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan. Maka di sini perlu sekali kalian minimalnya menguasai dasar-dasarnya mengenai coding. Awas, coding itu bukan menakutkan ya, tetapi menyenangkan kalau kalian mau berpikir. Ya. Itu yang suka main game ya, itu yang membuatnya sudah menguasai mengenai coding. Ya. Kamu
di sini siapa yang mau jadi programmer? Programmer tentang IT, ya, tentang komputer. Ya. Atau senang kalian suka lihat film hacker-hacker? Tahu hacker? Ya, yang bisa membobol sistem-sistem web-web orang lain, ya. Mungkin saja kamu menguasai hal tersebut, minimalnya kamu membobol WhatsApp teman kamu mungkin, ya, atau membajak WA teman kamu, atau bisa membajak profil main game kamu ML atau apa, ya. Nah, itu adalah programmer itu minimalnya sudah menguasai code. Tapi di sini kita akan belajar yaitu mengenai berpikir kompetisional, ya. Di sini akan belajar berpikir kompetisional dan dekomposisi. Masalah, ya. Lalu Bapak akan memberikan pertanyaan, pernahkah kalian, ya, bertanya-tanya ini, bagaimana sih cara bekerjanya asisten virtual, virtual. Pernah enggak tahu dengan asisten virtual seperti apa? Cici, no, pintar ini ya, Wandi ya. Seperti Cici. Mana ada iklan Cici? Hai Cici, mau bertanya dong, ya. Bagaimana cara memasak nasi goreng yang paling enak? Contohnya, nanti brebet, ya, minimal telur dulu mungkin, atau garam dulu, mungkin pecin dulu, atau sejenisnya. Nanti ada di sana langkah-langkah membuat nasi goreng yang enak. Ya. Nah, itu pentingnya asisten virtual. Terus apa lagi? Mau nanyain apa? Contohnya, coba. Mau nanyain apa? Ada enggak? Contoh, kamu sering enggak menanyakan ke Google atau menanyakan tadi ke Cici atau menanyakan ke ChatGPT? Nah, kalau sekarang banyak di WA, lihat di WA ada yang namanya, kamu bisa bertanya tentang masalah kamu. Mau kamu bertanya tentang apa lagi? Contoh, bagaimana sih menyelesaikan angka 58 kali 2 ya dikurangi 10? Kamu bingung, gak bisa. Contohnya, kamu tanya ke AI, ya. Ini ditulis, ini ditulis, ini ditulis, nanti langsung menjadi apa? Jawabannya dan cara mengerjakannya. Jadi gampang di sana. Tinggal kamu bikin ke AI atau ke Cici, ya. Bagaimana cara mengkalikan 58 kali 2 dikurangi 10? Bagaimana caranya? Sama dengan enter. Nanti brebet, ya. Nah, sekarang itu sangat mudah sekali, ya. Contoh apa lagi? Kamu mau mengerjakan atau menyelesaikan masalah tentang bagaimana bikin proposal kegiatan OSIS. Kamu tinggal ketik saja, ya, di contohnya di ChatGPT, ya, atau di tadi apa AI yang di WA, ya,
atau Cici, asisten virtual kalian. Nanti kamu bikinkan proposal kegiatan OSIS. Nanti di sana langsung enter ya, kata-kata. Terus bisa kamu jadikan Microsoft Word. Langsung jadi Microsoft. Ya. Jadi sangat gampang sekali untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kalian ingin selesaikan. Melalui apa? Salah satunya AI. Ya, AI ini dalam arti asisten virtual. Ya, melalui apa? Bisa ini coding. Ya, ini kan enak. Enak enggak? Hah? Kan gampang ya untuk menyelesaikan masalah-masalah. Nah, untuk hal tersebut ini ada yang membuatnya. Ada yang membuat otaknya itu ada. Siapa dia? Dia manusia. Manusia yang bikinnya. Ya, kalau kita mah dibikin oleh Tuhan. Kecerdasan kita dibikin oleh Tuhan. Tapi kecerdasan AI itu dibikin oleh siapa? Manusia. Ya, itu ya. Maka kamu bisa menyelesaikan masalah apapun menggunakan AI. Bagaimana cara menjadi orang kaya? Ada cara-cara, harus bekerja keras, harus ini. Ya. Banyak sekali kalau kamu mau bertanya apapun, kamu bisa menyelesaikannya dengan bertanya kepada Cici, kepada apalagi AI di WhatsApp atau ChatGPT, ya bisa bertanya. Kan kalau dulu mah suka ke Google ya, cari ya, suka ke Google ya. Nyari apa gitu di Google ya, gambar Doraemon ke Google. Sekarang mah gampang, tinggal ke WA saja ya. Berikan contoh gambar Doraemon yang paling keren ya. Nah itu pentingnya kita belajar mengenai koordinasi. Lalu dengan berpikirnya komputasional, kita cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan langkah yang jelas, logis, dan terukur. Ya ini, ya. Nah, di sini Bapak mempunyai nanti ada game. Bagaimana game ini bisa sejauh mana sih memori otak kalian, ya? Apakah cuma sekedar tidak ada memorinya, atau mungkin memori kalian sangat tajam sekali? Nanti dikasih kelompok ya, 1, 2, 3. Dimana kalau berkelompoknya ini berbaris, ya? Nanti berbaris kamu bikin kelompoknya. Nanti ada 2 orang atau 3 orang untuk maju ke depan menyelesaikan masalah yang Bapak akan buat, ya. Melalui apa? Memori otak kalian, ya. Ya, paham ya? Tapi nanti ya kita belajar ini dulu. Oke. Lanjut mengenai manfaat berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ini berpikir komputasional ini adalah sesuatu yang sangat bisa membantu kamu, ya, dalam menghadapi berbagai situasi yang ada. Tidak saat hanya menggunakan komputer saja, ya,
tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari dengan berpikir secara terukur dan logis, ya. Nah, contohnya apa? Ketika kamu ingin merencanakan kegiatan piknik sekolah kamu harus memikirkan apa saja yang harus kalian bawa. Saya mau bawa apa ya? Mau bawa pertama baju, ya, celananya 2, baju 2, ya. Terus mau bawa alat mandi, kamu sudah dimasukkan ke dalam tas, ya. Terus yang terakhir kamu membawa uang. Dengan berpikir komputasional, ya, kamu dapat memecahkan masalah ini. Dah selesai. Kalian berangkat. Ya. Tapi kalau kalian tidak berpikir, ya, kamu akan ada satu yang lupa. Contohnya lupa bawa sikat gigi, lupa bawa sabun, lupa bawa celana yang harusnya 2, bawa celananya 1. Jadi di sananya pikniknya nggak bisa mandi di kolam renang. Ya, itu kalau kalian tidak bisa berpikir komputasional. Tetapi karena kita bisa berpikir komputasional, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah. Ya. Nah, dalam konteks KA, manfaat berpikir komputasional sangat jelas. Misalnya saat kamu menggunakan aplikasi asisten digital. Ya, tadi manfaatnya, kamu harus benar-benar memberikan perintahnya itu dengan sungguh-sungguh. Jangan contoh gini. Buatkan proposal tentang kegiatan OSIS. Apa kegiatan OSIS? Kan tidak subjektif, ya. Tapi kalau kamu buatkan proposal tentang kegiatan 17 Agustus, ya. Langsung nanti berebet. Tentang Agustusan perlombaannya ini. Nah, nanti dikasih tahu oleh asisten virtual, ya. Sampai sini paham semuanya tentang manfaat coding, manfaat komputasional, berpikir komputasional, paham ya? Oke, kalau paham, kita masuk ke game. Buat kertas 1 lembar, 1 kelompoknya di siapa saja. Ini 1 lembar, kamu 1 lembar, ini 1 lembar, ini 1 lembar, kamu 1 lembar. Ya, bisa Pak. Tapi, ngerti. Siapkan terus tulis nama 1 kelompoknya. Baru itu kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Tuliskan kelompoknya siapa saja. Kelompok 1. Kelompok 2.
Ini ada kolom-kolom ya, yang nanti kamu harus isi ya ketika nanti bapak panggil. Udah ditulis sini kalau yang sudah ditulis namanya. Kamu udah tulis namanya. Artian, Faisal, berarti kamu udah. Dari sini, bawa sini, kelompoknya. Ya, sini, bawa. Nah, terus duduk lagi. Ayo sini. Bapak. Ayo. Ini kelompok 1, 2, 3. Oh, ini dulu kelompok 1 ya. Ini 2, ini 3, berarti ini 4, ini 5 tulisnya ya. Ayo coba tulis namanya sini kan. Tinggal di kelompok mana ini? 4. Ini ya kelompok ini. Mana? Dan tulisnya kelompok 4 ya. Ini kelompok 5 ya. Siap yang benar semua dia juara. Bapak silakan sini kelompok 1. Kelompok 1 2 orang sini. 1 siapa lagi? Apalkan di sini dulu, ingat-ingat. Kelompok 2 sini 2 orang. Kamu ingat-ingat di sana, so, jangan dulu. Langsung bawa. Ingat-ingat ya. Kelompok 3 mana? 2 orang, siapa? Ingat-ingat kelompok 4. Gimana? Ingat-ingat. Kelompok 5 teman Adian ya. Ingat-ingat. Bapak kasih waktu 1 menit. Ingat-ingat ya. Itu yang pertama kolom 1 ya. Ingat-ingat. Awas. Ya, 10, 9, 8, 7, 6,
kolom 2. Terakhir kolom 4. Ya. Kelompok 4. Belakang maju. Kelompok 4 kolom nomor 1. Nomor 2. Nomor 6. Nomor kolom 5. Kolom nomor 3. Kolom nomor 4. Ya. Kelompok ini. Kolom nomor 1. Kolom nomor 6. Kolom nomor 2. Kolom nomor 5. Kolom nomor 3. Kolom nomor 4. Oke, Bapak di sini akan cek dari kelompok 1. Kelompok 1, kolom 1 kotak betul. Kolom 2 segitiganya betul. Nomor di kolom 3-nya betul. Betul. Ini segitiganya gini ya. Ininya gitu. Betul. Oke, betul semua. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 betul. Ini betul. Ini salah. Ini betul. Ini betul. Salah satu. Ya. Kelompok 3. Betul. Ini gimana ini? Ini. Betul. Ini gimana ya? Ini maksudnya ya. Ini kurang jelas. Salah. Juga ya. Nah, salah satu. 4. Betul. Ini harusnya ya. Nah, salah. Betul. Oke. Nah, mantap nih salahnya ya. Ini betul. Ini harusnya gini. Ya, ini harus gitu. Ya, salah. Betul. Oke. Oke, yang juara kelompok 1. Otaknya bagus. Nah, ini disebutnya game cara melatih memori kalian. Sejauh mana memori kalian mengingat ya, letak ya seperti ini ya. Ini nanti kita ada game-game lagi ya untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin kita selesai sampai sini dulu ya. Intinya kesimpulannya bahwa kita belajar AI ini
sangat penting sekali untuk menyelesaikan masalah-masalah kalian, ya, entah itu masalah sehari-hari kalian ataupun masalah mengenai pembelajaran kalian. Ya. Makanya Bapak harapkan kalian membuka HP itu tidak hanya sekedar untuk main game saja, tetapi carilah informasi-informasi, ya, tentang berkaitan dengan pembelajaran kalian melalui asisten virtual kalian. Nah, ya, jangan hanya main game, fokus ke game saja, tetapi kalian lupa bahwa di teknologi di HP itu bisa kita manfaatkan untuk mencari hal-hal yang baru, ya. Itu ya, paham ya. Oke. Untuk hari ini kita sampai sini saja, ya. Nanti kita minggu depannya akan dengan materi baru, dengan bab baru, ya. Nanti Bapak harapkan kalian selalu hadir, ya. Jangan sampai bolos terus. Pokoknya sebisa mungkin alfa kalian jangan terlalu banyak, ya. Harus dia belajar selalu bangun pagi, ya, terutama. Lalu sarapan, lalu berangkat ke sekolah. Ya. Oke, selesai. Semangat, ya. Masih semangat? Nanti kamu tunggu guru yang lain, ya. Habis ini pelajaran siapa? Ya. Nanti Bapak panggil gurunya. Oke? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.